Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, it's my first video. Don't forget to subscribe and share. So, it's my first video dan aku mau menjelaskan tentang fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, dan persamaan garis lurus. Perlu dicatat, ini adalah rangkuman materi, jadi aku nggak sarankan bagi orang-orang yang ingin mempelajari dasar secara lambat banget. Maksudnya untuk memulai dari nol. Karena ini udah untuk orang-orang yang udah punya dasar, udah orang-orang, dan untuk mengingat kembali memori masa lalu. Contohnya adalah untuk orang-orang kelas 3 atau orang-orang yang ingin menghadapi ujian. Jadi ini rangkuman materi bercatat. Pertama, kita perlu tahu dulu apa sih pembeda antara persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan persamaan garis lurus. Pembedanya adalah bentuk umumnya. Kalau persamaan kuadrat itu mempunyai satu variabel, yaitu akar X, dua akar X tepatnya, yaitu bentuk umumnya dengan bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sedangkan fungsi kuadrat itu sama dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan memiliki dua variabel yaitu Y dan X. Sedangkan persamaan garis lurus ini rumusnya adalah Y sama dengan MX ditambah B dengan M adalah gradien atau kemiringan. Kemudian persamaan kuadrat. Yang pertama persamaan kuadrat karena ini adalah dasarnya. Persamaan kuadrat ini perlu ditahu itu cuma bentuknya titik. Bentuknya titik ya. Kalau persamaan garis lurus itu pasti bentuknya garis. Persamaan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu adalah bentuknya adalah kurva atau grafik. Sedangkan persamaan kuadrat ini cuma bentuk titik. Jadi ini dasarnya. Pertama, persamaan kuadrat itu memiliki bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Cara mencari kedua akar yang menyusun persamaan kuadrat itu ada dua cara. Yang pertama, faktorisasi, memfaktorkan ya. Kalian udah tahu cara memfaktorkan. Kemudian rumus ABC, udah kelihatan besar di sini. Pastinya kalian harus hafal ini karena memfaktorkan ini biasa sangat susah. Tapi ini juga lebih susah. Tapi entahlah. Intinya matematika tuh susah kalau nggak terlalu paham ya. Jadi aku bakal menjelaskan singkat. Ini rumus ABC. Banyak variabel di sini dimasukkan. Nih. Ini ada X sama dengan min B plus minus. Ini plus minus kan salah ini. Plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini tinggal dimasukkan aja konstan variabel-variabel di sini. Ini lebih mudah karena kalian tinggal memasukkan variabel. Tapi kalau memfaktorkan ini kalian perlu insting. Yang bakal aku jelasin nantinya. Kalau rumus ABC ini B, konstanta B tinggal dimasukin, C tinggal dimasukin, A tinggal dimasukin. Perlu tahu, C itu nggak punya X, B itu X-nya 1, A itu X-nya sama dengan kuadrat. Nah, sedangkan akar persamaan kuadrat itu memiliki dua akar. Sifatnya itu bisa dilihat berdasarkan nilai diskriminan. Nilai diskriminan ini namanya diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC itu bisa dilihat apabila D itu lebih besar daripada 0, maka memiliki dua akar real yang berbeda. Sedangkan D sama dengan 0, maka memiliki dua akar real yang kembar. Dan ketika D lebih kecil daripada 0, maka itu akarnya adalah imajiner atau bilangan yang tidak real. Rumus cepat, ini yang kasih rumus cepat, selalu cepat. Penjumlahan akar itu adalah X1 itu ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Tinggal dimasukin aja, min B dimasukin A per A, konstantanya dimasukkan aja. Terus perkalian akar X1 dikali X2 ini contohnya C per A, caper A gitu. Nah, selisih akar, karena ini selisih akar kita nggak tahu yang mana X1 dikurang X2 atau X2 dikurang X1, maka bisa ditulis dalam bentuk mutlak diskriminan, akar diskriminan dibagi dengan A. Lanjut, fungsi kuadrat ini bentuk umumnya adalah ini, udah dikasih tahu bentuk umumnya nih, Y sama dengan A X kuadrat ditambah BX ditambah C. Nih, ada bentuknya, ini bentuk kurva. Tadi kan aku udah bilang persamaan kuadrat itu bentuknya titik. Tapi kalau
fungsi kuadrat itu bentuknya adalah kurva. Ini kurva begini. Ini ada garis pemisah antara titik tengah. Ini namanya sumbu simetris. Harusnya di sini karena aku menggambarnya sendiri, harusnya di sini sama di sini tuh sama ya ukurannya, tapi karena aku menggambarnya sendiri alias manual, jadi nggak rata. Tapi ini pastinya samain di sini sama ini sama. Jadi sumbu simetris di sini. Sumbu simetris itu sama dengan Y di titik puncak nih, sama dengan ini. Kita kemudian yang kedua adalah memotong sumbu Y. Karena dia memotong sumbu Y, ini sumbu Y, horizontal itu sumbu Y ya, maka X-nya itu tinggal dimasukin X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, otomatis Y sama dengan C dong. Jadi kan dia memotong sumbu Y di titik C, gitu. Kemudian, memotong sumbu X di titik sumbu X, maka itu Y-nya sama dengan 0, tinggal diubah terus sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat dong. Tinggal kalian ubah jadi persamaan kuadrat. Dapatlah dua akar. Dua akar itu adalah di sini sama di sini. Kemudian adalah puncak. Di titik puncak ini titik puncak paling bawah. Ini YP. Rumusnya adalah min B akar min B per 2A. Nih, YP XP juga. Kemudian YP min D per 4A. YP atau nilai puncak ini sering disebut sebagai absis dalam soal. Jadi perlu kalian tahu, YP itu adalah absis atau Y puncak sama dengan absis. Sedangkan X puncak itu sama dengan absis, maaf ya. Sedangkan Y puncak itu sama dengan nilai maksimum atau nilai minimum. Tergantung, kalau dia di bawah berarti nilai minimum, kalau di atas berarti dia nilai maksimum. Lanjut, untuk menyusun sebuah fungsi kuadrat itu diperlukan titik. Yang tadi aku masih tahu, titiknya itu ada titik yang memotong sumbu X, sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu simetris. Dan sumbu puncak. Titik puncak, maaf ya. Titik puncak YP, XP, maaf. Spoiler dong. Terus menyusun fungsi kuadrat. Untuk menyusun sebuah titik untuk menjadi fungsi kuadrat apabila titik tersebut berperan sebagai puncak. Kalau diketahui puncak tadi kan udah dikasih tahu ya. Puncak itu XP sama dengan min B per A, 2A. Terus YP itu sama dengan min D per 4A. Sini tinggal dimasukkan aja. Y sama dengan A. A-nya ini harus dikasih tahu. A-nya ini harus tahu sendiri. A sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Ini YP kenapa jadi U. Terus ini 2. Yang kedua adalah jika ditahu adalah titik potong di sumbu YX. Kalau diketahui titik potong sumbu X, otomatis ini sama dengan 0, maka YP di sini jadi 0. Sedangkan XP ya jadi berubah jadi X1 dan X2. Oke. Sifat grafik itu bisa dilihat dari konstantanya, konstanta A, konstanta B, konstanta C, dan diskriminan. Konstanta A dia kalau bentuknya wajah senyum kayak gini, ini kan metode senyum kan, berarti A-nya dia positif. Kalau A-nya dia wajahnya cemberut, anggap aja di sini ada 2 mata, terus mulutnya cemberut, berarti dia itu A-nya negatif, kan sedih kan. Terus kalau konstanta B itu ini garis horizontal ini adalah menandakan sumbu Y. Maka ini plus minus A itu sama dengan plus minus B kalau dia di kiri. Tapi kalau di kanan, plus minus A itu tidak sama dengan plus minus B. Plus minusnya itu maksudnya tanda ya, bukan nilai. Tanda. Ya plus atau minus. Terus konstanta C. Di sini adalah konstanta C. Kalau dia motong sumbu X di atas 0, maka C itu di atas 0 juga. Tapi kalau sama dengan 0, maka dia sama dengan 0 juga. Tapi kalau dia memotong sumbu X, sumbu Y di bawah 0, maka C juga di bawah 0. Sedangkan diskriminan ini yang paling penting dan sering muncul di dalam soal. Kalau dia motong sumbu X, berarti dia sama dengan lebih besar daripada 0. Kalau dia nggak menyentuh, dia lebih kecil. Tapi
kalau dia menyentuh, dia itu sama dengan 0 kan. Bisa kalian tahu kenapa? Kalau motong itu besar, kalau nggak nyentuh itu lebih kecil, kalau dia nyentuh itu sama dengan. Oke, lanjut nih persamaan garis lurus. Ini slide terakhir. Kan aku bilang ini tuh singkat dan rangkum dan padat. Jadi aku harap kalian menontonnya sampai habis. Ini persamaan garis lurus. Bentuk umumnya ini, ia sama dengan mx ditambah n. M itu disebut sebagai gradien. Spoiler, M itu adalah gradien dan kemiringan. Atau kemiringan, gradien itu kemiringan. Biasa dalam soal itu jelaskan dalam bentuk gradien. Pertama-tama aku nggak tahu kalau gradien itu apa sih. Ternyata itu gradien adalah kemiringan alias n. Jadi yang sering muncul di soal itu adalah gradien, bukan kata kemiringan. Terus hubungan antara persamaan garis lurus dan fungsi kuadrat ini nggak terlalu penting sebenarnya, karena nggak sering muncul. Tapi tetap aja kalian perlu tahu kalau dia fungsi kuadrat itu sama dengan y garis lurus. Maka kalian tinggal masukin aja ininya, persamaan fungsi kuadrat, terus persamaan garis lurus tanpa masukkan y-nya, karena ini kan y-nya sama dengan y. Terus diubah jadi spoiler dong, nggak boleh spoiler. Berubah jadi ax kuadrat ditambah b dikurang n. B dikurang n kenapa? Karena di sini nggak tahu juga, karena n-nya dia tetap keluar. Terus c dikurang n juga. Nah, aku juga murid SMA, belum lurus masalahnya. Terus garis singgung ini adik kasih tahu adalah sebuah kurva. Di sebuah kurva di sini ada yang singgung. Kalau singgung ini dia sejajar ya, tapi singgung ini sejajar dan dia juga menyentuh. Tapi kalau garis normal ini dia tegak lurus bentuknya. Nah, perlu dikasih tahu ya, perlu diketahui hubungan dua garis itu kalau bersinggungan dia itu M1 atau gradien garis 1 itu sama dengan gradien garis 2. Sedangkan tegak lurus, gradien garis 1 itu sama dengan 1 per minus 1 per gradien garis 2. Persamaan garis singgung kurva tinggal dimasukin aja ya. Dia M-nya aja yang bedanya. Dia M-nya aja. Kalau M-nya di sini adalah M-nya di sini adalah M biasa, yang di sini kalau garis normal ini sama dengan garis tegak lurus, yaitu min 1 per M. Okay. Thank you for watching. Do you have any question? Kalau punya, silakan tulis di kolom komentar dan silakan melatih soal yang saya berikan di link contoh soal di bawah deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe dan silakan segera mengupload video pembahasan soal Popeye. Oke. Ini supaya aku nggak dikenakan copyright. Ini presentasi ini tempatnya dikreasikan oleh Slidego. Jadi silakan kalau kalian mau bikin slide cantik kayak gini, tinggal buka Slidego aja di Google. Oke, thank you, bye bye.